sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergemar bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara. Apa kabar? Semoga baik senantiasa oleh kemurahan dan berkat-berkat dari Tuhan. Renungan pada pagi ini diambil dari Yohanes 3 ayat 30. Bunyinya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ibu, Bapak, dan Saudara, Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Injil Yohanes, dipanggil untuk menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Tujuan panggilannya adalah supaya semua orang menjadi percaya kepada Kristus yang telah ada bahkan sebelum Yohanes Pembaptis ada. Yohanes Pembaptis sangat mengerti tentang siapa Yesus dan siapa dirinya. Oleh sebab itu, ketika para muridnya mengeluh karena Yesus yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis juga dan banyak orang malah pergi mengikutinya, Yohanes dengan tegas menyatakan siapa dirinya dan siapa Yesus. Ia bahkan mengatakan ia harus makin bertambah besar, tetapi dirinya harus makin kecil. Yohanes Pembaptis menunjukkan dirinya bukan seorang yang sedang membangun kerajaan yang berpusat pada dirinya sendiri. Justru ketika seseorang yang dipakai oleh Tuhan ingin lebih populer dibandingkan Tuhan yang ia beritakan, ia perlu segera bertobat. Kita harus mendorong orang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut
kita. Teladan ini juga ditunjukkan oleh Billy Graham, penginjil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Seorang mahasiswa yang bertemu Billy di sebuah seminar menceritakan, "Saya pergi ke Philadelphia untuk bertemu seorang yang besar. Tetapi saya pulang ke rumah dengan hanya satu keinginan, yaitu menjadi pelayan Injil dari Juru Selamat yang besar." Sikap hati Billy Graham juga terlihat dari kesaksian temannya, Robert O. Firm. Ia bercerita ketika berlangsung KKR di London tahun 1954, ada yang luar biasa dari para peserta KKR. Saya bertanya kepada Billy, bagaimana perasaannya ketika banyak orang merespon pesannya. Setelah berpikir sejenak, Billy berkata, "Saya percaya ada saatnya di mana saya harus mundur. Saya mundur dari mikrofon lalu berdoa." Dari situ saya melihat bagaimana Allah bekerja. Firm menyimpulkan, Billy Graham sadar bahwa apa yang terjadi adalah murni pekerjaan Tuhan, dan ia bersedia keluar dari lampu sorot supaya karya Tuhan bisa terlaksana. Saudara-saudaraku, hendaklah kita memiliki kembali pekerjaan pelayanan yang selama ini kita lakukan. Kita mengoreksi, kita menelisik apakah melalui pelayanan kita hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Bukannya kadang-kadang justru diri kita yang semakin dikenal, Yesus semakin kecil. Tetapi seharusnya Yesus harus semakin besar, sementara kita hanyalah hamba yang kecil. Mari kita merenungkan, ketika kita melayani, apakah fokus hati kita adalah kepada diri sendiri atau kepada Tuhan? Mari kita merenungkan kembali bagaimana kita bisa meninggikan dan mengutamakan Yesus, terutama dalam hal pelayanan. Selamat pagi, selamat bekerja, melayani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Saya akan menyebutkan pokok-pokok doa syafaat. Ibu, bapak, dan saudara berdoa dalam hati bersama-sama tentang pokok doa tersebut. Mari kita berdoa. Pertama,
Mari kita mendoakan para pelayan, penginjil, pemberita firman, supaya mereka memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus semakin besar dan mereka para pemberita semakin kecil. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita yang merasa takut kalau menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberi ketabahan, kewaspadaan, bukan ketakutan. Marilah kita mendoakan juga gereja-gereja dalam memasuki minggu-minggu Advent, penantian menyambut Hari Raya Natal Kristus. Kiranya diberi hikmat supaya dapat mempersiapkan dengan baik. Akhirnya mari kita serahkan juga, barangkali ada pergumulan-pergumulan pribadi saudara masing-masing. Ungkapkanlah dengan tulus dan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menolongnya. Dan marilah kita akhiri doa-doa syafaat kita dengan menaikkan doa yang diajarkan Yesus Kristus Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami
dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar